lu nggak ngerti tentang satu hal yang gue bakal jelasin dalam video ini, menurut gue lu nggak akan ngerti tentang uang. Satu halnya itu obligasi atau bonds. Ini mungkin terdengar seperti boring market, karena ini tuh nggak gerak fluktuatif kayak saham atau kripto. Tapi justru ya bonds atau obligasi sama Bitcoin ini naik atau turun ditentukan oleh bonds juga. Jadi bonds ya, ini worth over 100 trillion ya, 130 trillion pengaruh. Jadi ini kenapa lo harus pelajarin? Ini buat pekerjaan lo ke depannya. Apakah lo akan di PHK atau enggak? Ya, apakah perusahaan itu buka lowongan pekerjaan? Tapi sedikit banget di dunia ini yang ngebahas tentang hal ini. Bahkan di Indonesia gue nggak pernah. Hal satu ini ya, gue harap, gue tahu ada yang kasih tahu ke gue 5 tahun yang lalu. Karena gue udah mulai investasi, gue udah mulai cari uang itu udah dari 6-7 tahun yang lalu. Kalau gue pengen sharing ke kalian secara gratis. Jadi kita langsung aja mulai ya, dari apa itu obligasi atau apa itu bonds. Anggap teman-teman ini sekarang ya, pengen mulai bikin namanya itu bisnis. Tapi lu nggak punya duit. Nah, gue gambar nih sebelah sini, ini lu. Lu pengen bikin juta, tapi lu nggak ada uang. Gimana caranya? Lu butuh pinjaman. Misal ya lu pinjem ke teman lu sebelah sini ya, ini teman lu kasih lu ini 100 juta secara cuma-cuma. Kenapa? Karena a dollar today is more valuable than a dollar tomorrow ya. 100 juta hari ini itu jauh lebih berharga daripada 100 juta besok. Temen lu ini pinjemin buat berinvestasi gitu ya, tiba-tiba dia bikin bisnis sendiri juga, dia pakai buat vacation, jalan-jalan. Jadi ini kita sebut sebagai opportunity cost. Ya, jadi uang sekarang itu jauh lebih berharga daripada uang masa depan. Makanya yang pinjam 1 tahun. Berarti ya temen lu ini dikompensasi ya untuk pinjemin lu 100 juta, dia dapat uang 5 juta. Cuma dengan pinjemin lu aja ya, uang 100 juta ini dia dapat uang 5 juta gitu. Nah, masalahnya ini kan dalam bentuk kita sebut individu yang gue baru share. Selain dari kalian yang individu yang pengen bikin bisnis atau misal lu ada utang lu butuh pinjam gitu ya, semuanya itu berlaku. Semuanya itu ada yang namanya itu interest dan ada yang namanya itu opportunity cost. Karena semuanya itu juga pinjam uang. Dan dalam video ini gue bakal jelasin. Nah, selain dari perusahaan yang lebih ekstrim yang pinjam uang sampai sekarang, yang sampai ya spending mereka ini jauh lebih besar daripada tax mereka. Ya, jadi misal tax mereka yang mereka dapetin dari individu gitu, yang mereka collect dan sebagainya, itu misal mereka dapat $100 contohnya. Tapi spending government itu contohnya itu $110. Berarti ada selisih kurang lebih $10. Tahu ya, government ini spend buat bikin jalan tol yang bagus gitu ya, buat bikin infrastruktur negara, buat bikin aplikasi atau buat bikin apa plus warga-warganya. Tujuan mereka ningkatin produktivitas ini apa? Tujuan dari mereka spending ini apa? Untuk biar mereka itu atau warganya dalam suatu negara itu $100 ya, returnnya yaitu 5%, terusnya time frame-nya ya itu misal 10 tahun. Nah, $100 sebelah sini ini kita sebut sebagai principal. Ya, sebelah sini ini kita sebut sebagai kupon.